Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini Allah masih limpahkan nikmat begitu banyak tercurah kepada kita semuanya. Mari kita bersyukur atas nikmat ini dengan syukur yang sempurna, dengan syukur yang benar-benar serius. Yang kalau kita buka di kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur yang sempurna itu memenuhi 3 rukun. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Maka karena nikmat Allah ini tercurah kepada kita setiap waktu sepanjang hidup kita, dalam situasi apapun Allah gelontorkan nikmat ini begitu banyak kepada kita. Maka semoga setiap waktu yang kita jalani bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Dan semoga dunia kita di tempat ini, di rumah Allah ini, di tempat yang mulia ini adalah bagian dari syukur kita, karena ini juga amal soleh. Nanti ketika kita kembali ke pekerjaan yang memang dari pagi sudah kita lakukan sampai nanti sore, semoga kerja kita juga jadi amal soleh, karena itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau nanti kita kembali kepada keluarga kita, ketemu dengan anak istri kita, semoga pertemuan kita dengan anak istri kita ini bagian dari syukur kita kepada Allah, karena kita pastikan semua itu adalah amal soleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, siang ini mau ngobrol tentang apa? Judulnya merawat amanah Allah. Saya sudah lama banget tidak silaturahim ke sini, nggak ketemu dengan Pak Budi, nggak ketemu dengan beliau dan juga Bapak di sini cukup lama sebelum pandemi kayaknya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol seputar anak kita. Kita akan ngobrol seputar bagaimana membersamai anak sehingga anak kita tumbuh menjadi insan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan buka dengan beberapa berita. Semoga kedengaran ya. Kedengaran tak? Ya, dengar ya. Masalah utama yang terjadi pada remaja adalah perundungan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Terlibat prostitusi online, puluhan remaja laki-laki dan perempuan digerebek polisi. Sedikitnya 527 orang warga Jambi menjadi penyakit HIV/AIDS. Penyakit perusahaan ini awalnya diduga bunuh diri, ternyata dibunuh oleh teman perusahaan bisnis. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Polisi menduga tidak akibat pendarahan karena mencoba bukan menerkam seorang diri. Ya, yang seperti ini sering kita dengar, sering kita lihat di berita. Problem seputar remaja, problem seputar anak-anak yang barangkali semua sudah maklum, memang kondisi lingkungan kita seperti itu. Dan mungkin kita mengatakan bahwa anakku kan gak begitu, anakku baik-baik saja, anakku gak pernah ada masalah. Tapi kita perlu ingat bahwa yang terjadi tadi, yang ada dalam berita itu adalah lingkungan dari anak-anak kita. Dan lingkungan sekitar anak kita ini pasti berpengaruh kepada anak kita. Kalau boleh saya coba ya Pak. Saya yakin dulu kalau ingat pelajaran di masa SMP dulu, SMP atau mungkin SMA, pernah uji coba terkait dengan materi fisika.
Desa lagi di sini banyak juga yang terjun di pekerjaan dan bidangnya masih tidak jauh dari itu. Bapak pernah melakukan uji coba pakai lampu dan pakai baterai, pernah ya Pak? Nah, ada percobaannya biasanya begini. Ada lampu A dengan lampu B. Nah, lampu A ini Pak dibuat nyala terus. Lampu B dibuat nyala hidup. Kira-kira saya tanya, lebih awet lampu A atau lampu B? A atau B Pak? Nah, kebanyakan jawab A. Yang saya pilih Pak, A atau B Pak? A. Pak Budi, A atau B? Kebanyakan mengatakan A. Kemarin 2 bulan yang lalu saya ngisi di Solo, ada 2000 orang di hadapan saya. Saya tanya dengan soal yang sama, kebanyakan menjawab A. Padahal jawaban yang benar apa? Dua-duanya sama. Coba perhatikan, yang A itu nyala terus, yang B nyala hidup. Nyala hidup. Nyala dengan hidup sama nggak Pak? Oh. Nyala dengan hidup kita sama dengan nyala terus. Bapak terpengaruh oleh apa? Bapak terpengaruh oleh gerakan tangan saya. Gara-gara tangan kiri saya begini Pak, kadang buka, kadang nutup, maka gerakan tangan yang Anda lihat ini membuat kita terpengaruh. Seolah-olah saya mengatakan apa Pak? Nyala mati. Itu kekuatan visual yang sering kita lihat. Maka pantas kan anak-anak kita itu sering gagal untuk menerima nasihat kita. Tapi anak-anak itu nggak pernah gagal mencontoh apa yang dia lihat. Ya atau enggak? Maka kalau anak kita itu pengen jadi anak yang soleh, cucu kita pengen jadi cucu yang soleh, tidak lain tidak bukan caranya memang kita harus jadi contoh yang baik. Termasuk lingkungan di sekitar anak kita pastikan adalah lingkungan yang baik. Artinya apa? Ketika lingkungan di sekitar anak kita ini cukup berbahaya, maka hati-hati, ini bisa berpengaruh kepada anak kita. Walaupun anak kita sudah kita didik dengan baik di rumah. Salah satu kasus yang tadi disampaikan di sini adalah prostitusi anak-anak, dan itu online, ada aplikasinya. Ngeri kalau dibuka. Kenapa? Karena pelakunya yang jual diri itu kebanyakan anak-anak SD dan SMP. Dan ada satu remaja yang pernah diwawancara oleh seorang kriminolog perempuan. Ketika diajak ngobrol, ketika digali lebih dalam, ternyata anak ini yang menjual diri secara online pakai kerudung Pak. Dan ditanya bagaimana kondisi keluarganya. Kondisi keluarganya, bapak ibunya cukup spiritual, nilai spiritual di keluarga cukup bagus, cukup agamis keluarganya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata ketika digali lebih jauh, dia kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tuanya. Maka mendampingi anak kita dalam lingkungan yang semacam ini penting banget. Saya punya tetangga sekaligus sahabat, sering isi kajian di mana-mana Pak. Tapi dapat laporan dari tetangga, anaknya bikin ulah yang cukup memalukan orang tuanya. Kenapa? Membuat sebuah gambar di tembok tetangga. Gambarnya apa? Mohon maaf Pak, saya bukan jorok tapi hanya cerita saja. Gambarnya itu alat kelamin laki-laki, digambar di temboknya tetangga. Padahal bapaknya adalah ketua DKM di perumahan saya. Bayangin Pak, menggambarnya itu ketika ditanya, nah kenapa kamu gambar begitu? Ya nggak tahu, lucu saja nih. Kok lucu? Iya, kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Terus tahu dari mana? Dari teman, lihat lucu terus aku tiru gambar seperti itu. Coba bayangkan, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia meniru lingkungan dia. Dia meniru sekeliling dia seperti itu. Maka sebenarnya ya membentengi anak kita agar kemudian benar-benar kuat menghadapi lingkungan yang sekarang seperti ini benar-benar sangat penting. Kalau kemudian kita kutip salah satu data yang pernah diungkap oleh pakar penting, pengaruh lingkungan itu 40%, pengaruh keluarga 60%. Kalau pengaruh lingkungan 40%, pengaruh keluarga 60%, seandainya anak kita masih terpengaruh buruk oleh lingkungan, maka kita perlu muhasabah diri, jangan-jangan yang 60% itu nggak maksimal. Karena kalau maksimal keluarganya 60 itu maksimal, angka 60 dengan 40 pastilah menang yang 60. Kalau anak kita masih terpengaruh buruk oleh lingkungan, berarti kita perlu evaluasi diri, jangan-jangan kita nggak maksimal. Karena di luar sana lingkungan cukup berbahaya. Maka saya ajak untuk mengingat kembali apa yang kita doakan kepada Allah setiap hari. Rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sudah di luar kepala, sering menghiasi lisan kita dalam doa-doa kita, mohon agar kita mendapatkan pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan hati atau yang solehah. Ini sudah sering kita panjatkan. Nah, impian kita memang harus kita jaga dan kita wujudkan. Dan ingat kembali dulu ketika mendapatkan anak pertama kali, Pak, senang nggak Pak? Pasti senang, gembira, bahkan sudah ngobrol ya. Ini anak nanti kalau gede mau kita jadikan seperti apa? Ibunya mengatakan, oh kayak ini, kayak ibunya jadi dosen, atau bapaknya mengatakan kayak bapaknya aja, jadi dokter misalnya, seperti itu. Kadang orang tua itu udah punya rancangan ke depan seperti apa. Tapi kalau boleh saya tanya, bahwa sekalian, anak ini miliknya siapa sih? Milik kita atau bukan, Pak? Anak itu milik kita atau bukan? Bukan ternyata. Anak kita itu titipan dari, bukan milik kita sesungguhnya, tapi anak itu titipan dari Allah, amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Ini adalah manusia lain sebenarnya yang dilahirkan lewat rahimnya istri kita, yang muncul dalam keluarga kita. Berarti ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau titipan Allah, harusnya kita nggak kemudian bikin rancangan ke depan terlalu jauh sebelum tanya dulu dong sama yang menitipkan. Maka karena anak ini amanah Allah, hanya boleh diasuh, dididik, dicetak, dirancang ke depan mau seperti apa, seperti yang diinginkan oleh yang ngasih amanah, seperti yang diinginkan oleh yang memberikan titipan itu kepada kita. Karena anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ingatkan kembali, kenapa sih Allah titipkan itu kepada kita? Kenapa manusia mungil ini lahir dari istri kita? Ternyata coba kita tengok, ada harapan yang Allah berikan kepada kita. Yang ini sudah hafal juga, bahwa sekalian saya coba ingin mengingatkan Quran surat Al-Zariyat ayat 56, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan pertama Allah sampaikan, anak kita dititipkan kepada kita agar nanti ketika gede kita bisa dampingi anak kita menjadi seorang hamba yang soleh, taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek lagi. Ternyata di ayat lain, Bapak Ibu juga sudah hafal Al-Baqarah ayat 30. Allah sampaikan, ini kisah ketika Allah ciptakan Adam, ketika Allah ciptakan manusia. Allah ingatkan kepada kita, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kita sudah paham, ayat ini bermaksud menyampaikan kepada manusia bahwa tujuan penciptaan selain menjadi Abdullah, anak kita nanti diharapkan ketika gede benar-benar bisa menjadi khalifah fil ardh. Maksudnya apa? Benar-benar menjadi pemimpin, berhasil memimpin bumi ini agar sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat kalimatnya ya, khalifah di muka bumi itu berarti ada akad istikhlaf antara manusia dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Istikhlaf itu kayak begini. Kalau dalam fikih yang sering kita praktekkan, kalau imam batal, ya mungkin kentut atau apa, imamnya batal, apa yang kita lakukan, Pak? Orang yang di belakangnya yang ditunjuk sama imam menggantikan ke depan. Nah, aktivitas menggantikan imam ke depan itu disebut dengan istikhlaf. Berarti kalau ada istikhlaf dari Allah kepada manusia, berarti Allah itu nyerahin bumi ini untuk manusia. Dan kita perlu menyiapkan anak kita untuk siap mengelola bumi ini sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka dari dua poin ini kita bisa simpulkan, anak kita dititipkan kepada kita, Allah punya sebuah misi, Allah punya sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Yang pertama, anak kita menjadi Abdullah, hamba yang solih. Ini jangan sampai lepas dari persepsi kita ketika kita mendampingi anak kita, baik di rumah, ketika menyekolahkan, ketika ngambil les, ataupun ketika menunjukkan harus bekerja di mana. Jangan lepas dari perannya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan yang kedua, menjadi khalifah fil ardh. Ini perannya masing-masing beda. Barangkali kalau Bapak di sini terjunnya di bidang migas ya Pak, ya di bidang minyak bumi dan gas. Berarti
kita sebagai hambanya Allah yang terjun ngelola minyak bumi dan gas, bagaimana pengelolaannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan di atas muka bumi ini. Nanti ada anak kita yang tumbuh gede jadi seorang dokter, maka kita ingat dulu ada seorang ilmuwan muslim, dia contoh bapak kedokteran dunia, namanya Ibnu Sina. Dia pakar juga di bidang fisika. Kalau kemudian anak kita mengambil bidang teknologi misalnya, dulu ada contoh seorang ulama yang dia hamba Allah yang taat, yang kedua menguasai teknologi. Salah satunya ada Al-Jazari. Beliau adalah bapak robot dunia. Ya, nggak banyak dikenal, tapi kalau kita buka sejarah di abad pertengahan, sejarah peradaban Islam, banyak sekali ilmuwan yang menguasai ekspor di bidangnya, sekaligus mereka adalah orang yang paham Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal ada Al-Khawarizmi, ada penemu kamera yang saya yakin kalau pegang HP semuanya, di situ ada kamera, dan kamera itu dibuat dengan dasar ilmu yang dikenalkan atau dirumuskan oleh Al-Haythami. Kemudian kita kenal dengan ilmuwan muslim namanya Abbas Ibnu Firqas, yang dia menjadi ilmuwan pertama yang melakukan uji coba terbang pertama dan lebih lama dari Wright bersaudara, 2 menit lebih lama dari Wright bersaudara, dan itu dilakukan 1000 tahun sebelum Wright bersaudara. Ini contoh real bahwa ada generasi terdahulu yang terbaik bisa jadi contoh buat kita semua ketika mau membentuk anak kita. Sosoknya hamba yang soleh. Yang kedua, mereka punya kemampuan yang bagus di dalam bidangnya masing-masing. Ada juga yang benar-benar menjadi khalifah di atas muka bumi. Dalam arti apa? Pemimpin di tengah-tengah masyarakat, yang memimpin peradaban. Ada yang kemudian jadi panglima perang. Dengan 2 kategori tadi, dia adalah hamba Allah yang taat, soleh. Yang kedua, dia punya prestasi untuk mengelola bumi ini. Itulah kemudian orientasi pertama kita ketika kita mau mendidik anak. Maka kemudian ternyata Allah kasih bekal kepada kita, potensi yang ada dalam diri anak kita. Kalau kita mau mencetak anak kita itu dengan 2 peran ini, maka ternyata Allah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sampaikan manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, bentuk yang sangat sempurna. Oke, kalau boleh saya tanya, bapak-bapak coba bandingkan antara manusia dengan jin secara penciptaannya lebih sempurna apa, Pak? Manusia dengan hewan jelas lebih sempurna manusia, karena hewan nggak punya akal. Manusia dengan malaikat, Pak, lebih sempurna mana, Pak, penciptaannya? Lebih sempurna manusia, karena malaikat tidak punya satu hal yang manusia itu juga punya. Malaikat bisa berpikir, manusia bisa berpikir, tapi malaikat itu nggak punya nafsu, manusia punya nafsu. Dan nafsu itu potensi yang ada dalam diri manusia. Coba kita lihat apa sih yang ada di diri manusia sehingga manusia ini menjadi ciptaan yang sempurna. Yang pertama, kalau kita lihat ada potensi yang dimiliki oleh manusia yang membuat manusia ini hidup. Kalau dalam bahasa kitabnya ada tokotul hayawiyahnya, potensi kehidupannya. Apa itu? Pertama, manusia itu punya potensi fisik, ya, punya kebutuhan fisik yang dipenuhi, sekaligus itu menjadi potensi hidupnya. Yang kedua, ada namanya naluri, dalam bahasa kitabnya disebut dengan ghariza, jawabannya itu ghariz. Dan ada kebutuhan fisik, ada naluri, yang 2 hal ini membuat manusia hidup. Bedanya kalau ini muncul dari dalam, tanpa harus rangsang dari luar. Ada satu lagi yang itu membedakan manusia dengan binatang, kita udah paham, ada potensi akal. Maka sebenarnya mendidik anak kita, mendampingi anak kita untuk mewujudkan tadi sebagai hamba Allah yang soleh dan sebagai khalifah fil ardh tadi, ini berarti menjaga agar potensi ini sesuai dengan fitrahnya, kemudian dikembangkan potensi ini agar terbentuk manusia yang taat kepada Allah dan manusia yang punya peran besar di atas muka bumi ini, atau punya prestasi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita perhatikan bagaimana akal anak kita, bagaimana fisik anak kita, dan bagaimana naluri di dalam diri anak kita. Nah, kita akan lihat lebih lanjut yang dimaksud oleh Allah. Kenapa Allah kemudian memberikan potensi ini, apa sih? Ya, agar kita semuanya, ya, atau manusia ini, atau anak kita itu bisa menjalankan misi visi yang tadi oleh Allah sudah ditetapkan, dengan potensi yang oleh Allah sudah diberikan kepada anak kita dan diberikan kepada kita semua. Terus bagaimana ngasuh anak kita? 3 poin sih sebenarnya kalau kita ringkas.
Pengasuhan itu pertama kita itu menanamkan keimanan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Yang kedua, Bapak sekalian, kita perlu membangun pemahaman dalam diri anak kita. Dan yang terakhir yang penting adalah membangun atau membentuk kebiasaan. Jadi menanamkan keimanan, kemudian kedua itu dibangun pemahamannya, ya. Dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, dan juga pemahaman Islam yang lain. Dan yang ketiga adalah diamalkan menjadi pola kebiasaan yang melekat dalam diri anak kita. Intinya seperti itu. Tapi kita perlu tahu lebih dalam lagi bagaimana aplikasi hariannya dalam diri anak kita. Nanti kalau kita lihat polanya macam-macam. Tapi kalau kita lihat petunjuk dari Allah, bagaimana harusnya pola mengasuh anak kita. Kita pernah ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengatakan akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wahsinu adabahum, dan ajarilah mereka adab atau ajarilah tata krama. Dimuliakan kemudian diajari tata krama. Maksudnya bagaimana sih? Proses mendampingi atau mengasuh anak kita ini, Bapak-bapak sekalian, proses ini harusnya menjadi cara kita untuk memuliakan anak kita dan membentuk adab anak kita. Berarti ya, tata caranya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Nanti saya ingin mengambil untuk bagian akhir dari presentasi ini, mengambil nasihat dari seorang sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Dulu itu membagi bagaimana tahapan fase perkembangan anak dengan petunjuk yang luar biasa. Walaupun beliau hidup di zaman Nabi, tapi yang beliau sampaikan itu relate dengan kondisi sekarang ini. Dan sebelum kita ke sana, saya ingin mengajak melihat bagaimana potret kebiasaan orang tua ketika berinteraksi dengan anak. Dan ini sangat menentukan anak kita nanti karakternya kayak apa. Ada dua hal yang ingin saya jadikan tolak ukur. Yang pertama dari sisi dukungan orang tua kepada anak. Ini garis ke atas, itu garis dukungannya makin kuat. Garis ke bawah dukungannya makin minim dan bahkan mungkin makin minus. Kalau garis yang samping, yang horizontal itu ke kiri, berarti tidak banyak tuntutan, nggak ada target, ya, nggak ada dorongan kepada anak kita untuk meraih sesuatu. Makin ke kanan, berarti ada tuntutan yang besar untuk anak kita. Berarti ada anjuran, misalnya contoh, oh kamu harus belajar bagaimana cara sholat, berarti ada tuntutan. Oh kamu harus belajar bagaimana Al-Quran, menghafalkan dan memahami Al-Quran, membaca Quran juga kita harus pahamkan kepada anak kita. Ini berarti tuntutan-tuntutan. Oh nanti harus punya cita-cita yang tinggi ya ke depannya, itu juga tuntutan. Jadi ada sisi dukungan dari orang tua, ada sisi tuntutan, dan ini yang membuat kita karakter pola untuk mendidik anak itu beda-beda dan menentukan seperti apa gedenya kita. Karakternya kayak apa? Ditentukan oleh bagaimana pola orang tua ketika mendampingi anaknya. Yang pertama, kalau kita lihat, ketika kita orang tua tuntutannya rendah, nggak ada tuntutan, tapi dukungan kepada anak kita tinggi, dikasih fasilitas yang banyak, kasih sayang full, ya, cuma nggak ada tuntutan sama sekali, nggak ada target sama sekali. Jadi anak kita nggak ada beban untuk belajar hal tertentu, menguasai hal tertentu, tapi fasilitas diberikan sebanyak-banyaknya. Ini sering kita kenal dengan pola asuh yang permisif. Kalau orang dulu itu mengatakan ini anak dimanja. Dan kalau anak seperti ini, apa yang akan terjadi pada anak kita? Mentalnya biasanya lemah, nanti gampangnya ketika dewasa, ketika menghadapi masalah itu gampang tumbang. Dan anaknya biasanya nggak mandiri. Dan anak yang seperti ini nanti ketika gede, walaupun dia sudah menikah, pasti akan banyak merepotkan orang tuanya. Dan saya sering juga banyak curhatan anak model yang begini. Gara-gara apa? Orang tuanya permisif. Ada lagi, kalau ternyata orang tua itu tuntutannya gede, targetnya gede, tapi ternyata dukungan untuk anak itu gak ada. Dia gak pernah kasih fasilitas, tapi menganjurkan anak kita untuk prestasinya tinggi. Ya. Kalau tidak sampai ranking 1 dimarahi sama orang tuanya. Kalau dia nggak pernah ngafalin Quran dimarah sama orang tuanya. Jadi tekanan tuntutannya tinggi tapi dukungan rendah. Ini yang sering disebut dengan istilah orang tua ini punya pola asuh otoriter.
Dan hati-hati ketika anak diasuh dengan pola seperti ini. Saya pernah mendapati kasus, karena kebetulan dulu istri pernah ngajar di salah satu sekolah dasar, pernah mengamati anak-anak di sekolah. Ternyata pola tingkahnya beda-beda. Ada satu anak yang, astagfirullah, ini kalau saya sebut agak jorok ya, masih SD Pak, kelas 3, kelas 2 SD, masih kecil Pak. Tapi kelakuan di sekolah suka godain perempuan lain, suka godain siswi yang lainnya. Jadi ini laki-laki godain perempuan, bahkan mohon maaf nunjukin alat vitalnya, sampai megang alat vital perempuan. Kaget gurunya, sampai kemudian diajak ngobrol orang tuanya, belum ketemu ini ada apa. Akhirnya diajak ngobrol lah anaknya, karena kejadiannya pagi-pagi anaknya kelihatan sedih dan bikin ulah di sekolah. Diajak ngobrol oleh istri saya ketika digali lebih dalam, dan kemudian istri saya coba mendekati orang tuanya, melihat kebiasaan di rumah seperti apa. Akhirnya ketemulah antara orang tua dengan istri saya dan terjadi dialog. Apa dialognya? Karena waktu itu ada drama di sekolah, anaknya sampai sekolah nangis dan bikin ulah. Ditanya orang tuanya, ibu terakhir marah-marah kepada anaknya kapan? Tadi pagi. Kenapa? Karena ini dia tunjukkan kesalahan anaknya. Terus ibu terakhir memeluk anaknya kapan? Ditanya terakhir memeluk anaknya kapan? Dia itu diem, menundukkan kepala, kemudian meneteskan air mata. Dia ingat selama ini gak dekat dengan anaknya, gak banyak kasih sayang kepada anaknya, tapi tuntutan kepada anaknya tinggi banget. Kalau nilainya gak bagus, dimarahi. Kalau gak mau ngaji, dimarahi sama ibunya. Jadi tuntut kenceng banget, tinggi banget, tapi tidak dikasih fasilitas, dan orang tua kurang dekat kepada anaknya, sehingga kurang kasih. Kalau anak begini, biasanya dia itu bisa bermuka dua. Di depan orang tua yang kelihatan bagus, tapi di luar bikin masalah. Apalagi kalau ketika ada masalah dibelai sama orang tuanya. Saya juga sering mendapati kasus seperti itu. Anaknya akan makin berulah di luar sana. Hati-hati, jangan sampai jadi orang tua yang otoriter. Ada juga yang gak kalah parahnya, tidak punya tuntutan sama sekali, tapi juga tidak perhatian kepada anaknya. Ini orang tua yang lalai. Dan saya dapati di sekitar rumah saya di Bogor sana banyak sekali anak-anak yang anak SD, ya, di luar rumah, di kampung-kampung, gak diurusin sama orang tuanya. Sekolah gak disekolahin, ya makan kadang-kadang kekurangan. Mereka dibiarkan liar di kampung, di jalan, pagi-pagi cuma main-main dengan teman-temannya, udah gak pernah diurusin. Berarti tuntutan gak ada, kasih juga gak ada. Ini orang tua lalai. Dan anak-anak semacam ini biasanya dibentuk oleh lingkungan. Dan kita bisa bayangkan kalau lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu seperti yang kita tayangkan di berita tadi, kita bisa bayangkan masyarakat yang ke depan akan jadi seperti apa. Maka sesering dengan berita di kampung sebelah perumahan saya ada banyak kasus, ada yang kasus narkoba, ada yang kasus hamil di luar nikah, dan itu banyak banget ya. Kalau kasus putus sekolah itu yang paling banyak. Nah ini banyak orang tua yang lalai. Harusnya kayak apa? Jadi orang tua yang bijaksana. Seperti apa? Tuntutan tinggi, motivasi kepada anaknya tinggi dari sisi target-target yang dicapai. Yang kedua, dukungannya juga full. Kasih sayang untuk anak kita itu penuh. Kita dekat secara cinta kepada anak kita. Kita kasih fasilitas sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan kepada anak kita. Jadi dukungannya full. Kemudian tuntutan kita juga tinggi kepada anak kita. Inilah orang tua yang bijaksana. Ada aturan yang kemudian membatasi anak kita, ya. Kalau punya prestasi kemudian diberikan penghargaan, ya. Kalau bersalah ya ditunjukkan bahwa ini sesuatu yang salah. Dan jangan lupa trust dulu secara full kasih sayang antara orang tua dengan anak. Harusnya kita menjadi model yang keempat, orang tua yang bijaksana. Lalu bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan anak dari sisi tuntutan dan juga dari sisi dukungan kepada anak kita? Ini yang tadi saya mengutip pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Salah satu nasihat beliau membagi fase anak kita itu ada 3. Yang pertama ada fase atfal. Fase atfal itu fase anak-anak dari 0 sampai 7 tahun kalau pakai angka usia. Tapi mohon maaf, jangan kaku menggunakan angka, karena perkembangan anak masing-masing kita beda ya. Nah nanti diamati saja ciri-cirinya kayak apa. 0 sampai 7 tahun, ini anak-anak banget, dia belum tahu baik dan buruk, di bawah usia tamyiz.
Apa yang kita lakukan untuk anak-anak usia ini? Maka yang kita lakukan adalah bagaimana menanamkan keimanan sebanyak-banyak kepada anak kita. Membiasakan Allah itu masuk ke dalam hatinya, sifat-sifat Allah itu masuk ke dalam hatinya, terutama dalam momen-momen yang sangat membuat anak kita senang banget. Contoh, kita ajak jalan-jalan melihat pemandangan dan pemandangan indah banget membuat anak kita terkesima. Ini momen luar biasa, maka jangan sampai kelewat. Tanamkan kepada anak kita, Masya Allah, indah banget ya ini. Siapa yang bisa membuat pemandangan seindah ini? Ini adalah ciptaan Allah. Ketika kita mengajak anak kita melihat bintang yang unik, menakjubkan, jangan lupa tanamkan kepada anak kita untuk mengagungkan Allah SWT. Masya Allah, Allah itu keren ya, nak, bisa menciptakan binatang seunik ini. Nanti kita ajak lihat bulan dan bintang di malam hari, keindahan luar biasa. Dan anak kita melihat yang indah-indah itu, jangan lupa tanamkan Allah dalam hati anak kita. Dan kalau anak kita bertanya, karena di sini pasti anak kita banyak pertanyaan usia balita, ya enggak Pak? Kalau tanya nggak pernah berhenti kan Pak? Dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi. Betul nggak Pak Budi? Ada anak yang masih balita Pak Budi? Oh, sudah gede semua ya Pak? Alhamdulillah, saya anaknya lengkap, dari yang sudah SMA ada, SMP ada, SD ada, yang di playgroup juga ada. Karena anak saya 5, jadi seluruh contoh bisa dilihat langsung di rumah. Dan ternyata ada yang paling kecil dia banyak tanya. Kalau tanya itu sering nggak berhenti. Karena memang anak kita itu punya fitrah belajar yang tinggi banget. Akalnya tadi sedang berkembang. Jangan pernah dipupuskan pertanyaan keinginan untuk belajar tadi dengan menjawab tapi nggak sesuai dengan pertanyaan dia. Contoh misalnya, Pak, kenapa ya Pak? Atau Pak, kenapa ya Pak ular itu nggak punya kaki? Misalnya sedang melihat ular itu berbinatang. Kenapa ya Pak, kok ular nggak punya kaki? Coba Pak Budi kalau tanya begitu mau jawab. Kalau kita sedang sibuk, sedang repot, biasanya apa? Udahlah, udah semuanya begitu. Banyak tanya yang penting-penting jangan kayak gitu. Biasanya gitu ya Pak. Biar anak kita itu yang penting diam, kemudian kita bisa kerjain yang lain. Padahal itu memusnahkan semangat belajar anak kita. Kalau tanya begitu, ini kesempatan kita untuk apa? Nyuntikin keimanan dan makin menumbuhkan semangat belajar anak. Nah, kenapa ular nggak punya kaki? Walaupun mungkin kita nggak menguasai ilmu biologi, jawabnya yang penting kaitkan dengan keimanan. Masya Allah, ini ciptaan Allah yang keren. Kenapa? Agar ular itu bisa berjalan dan masuk di celah-celah sempit. Kalau punya anak kita nyantol. Yang penting apa? Yang penting anak kita itu mendapatkan input yang positif. Keren kan Allah menciptakan ular. Dan dengan dia nggak punya kaki, dia itu bisa menelan binatang mangsa yang ukurannya lebih gede daripada dia. Kalau tunjukin videonya bagaimana dia menelan tikus yang ukurannya lebih gede daripada kepalanya. Keren kan? Dan dia itu bisa membeli mangsa yang gede itu. Kenapa? Dia nggak punya kaki. Memang cara dia membeli seperti itu. Jadi banyak pengetahuan yang didapat anak kita. Yang kedua, iman itu nancep masuk dalam anak kita. Maka ini kita lakukan sejak anak kita usia 0 sampai 7 tahun. Tanamkan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sifat-sifat yang lain berbarengan dengan tumbuh kembangnya anak kita dan juga kejadian-kejadian kita alami bersama dengan anak kita. Aduh, aku nggak pernah bareng sama anak karena sibuk kerja. Misalnya begitu, berarti jadi introspeksi diri kita. Ingat ya Pak, anak usia 0 sampai 7 tahun itu usia emas yang nggak bisa dilewatkan. Kita itu punya waktu bekerja itu seumur hidup kita, tapi anak kita cuma punya masa anak-anak sekali dalam hidupnya. Dan nanti kalau ini kelewat, hati-hati, kita akan nyesel di kemudian hari karena repotnya setelah dia dewasa. Fase yang kedua adalah fase tamyiz, di mana anak ini sudah dikasih tahu atau sudah bisa memahami ini benar, ini salah. Di fase tamyiz ini kalau kita kembali ke potensi tadi, akalnya ini sudah sempurna, dia bisa mikir, oh ini benar, ini salah. Pemahaman keimanan juga sudah boleh dengan konsep pemahaman yang runtut. Boleh diajak kepada kajian yang lebih serius bersama dengan anak-anak yang lebih gede lagi. Dijelaskan tentang bagaimana proses iman yang benar seperti apa. Ya, ini boleh dijelaskan kepada anak-anak tamyiz. Dan kemudian di usia inilah anak kita itu diajari ibadah secara disiplin. Habitnya banyak dibentuk, boleh bikin aturan, bahkan boleh kasih sanksi di usia ini. Maka Rasul mengatakan kalau anak kita sudah usia 10 tahun dan tidak sholat, apa yang kita lakukan?
dipukul. Tapi ingat ya Pak, jangan pakai bodong ya. Atau pakai cambuk, itu bukan pukulan yang benar. Pukulan untuk ngajarin anak kita, jangan sampai menyakiti anak kita, jangan sampai kemudian membuat anak kita cacat atau membuat bekas di dalam diri anak kita. Maka pukulan itu pukulan pendidikan saja agar anak kita itu ingat. Jadi boleh ngasih sanksi. Dan ingat ketika ngasih sanksi itu dibangun menjadi konsekuensi dan tanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang kita tidak ada aturan yang kita sepakati dengan anak, tapi tiba-tiba setiap hari ngasih sanksi, ngasih hukuman. Ini sebenarnya nggak mendidik. Yang mendidik itu bagaimana? Kita jelaskan dulu yang benar yang salah. Kemudian kita bangun komitmen bareng. Nah, biar kita jadi benar bareng-bareng. Yuk di rumah kita buat aturan. Jadi perlu ada SOP bersama dengan anak ya. Kalau bahasa kantornya SOP ya. Tapi jangan detail-detail ada KPI-nya, itu terlalu detail. Tapi anak saya ada salah satu yang bikinnya KPI model pakai seperti game Pak. Dia bikin seperti game tapi di buku ya. Pakai gambar, pakai tulisan. Jadi dia ngasih reward sendiri, dia kasih sanksi sendiri kalau dia melanggar sesuatu. Oh ini berarti anaknya sudah benar-benar mandiri, dia bisa membuat sistem sendiri. Nah kalau belum, maka orang tuanya di usia tamyiz ini harus mendampingi anak, kemudian memahamkan lebih dulu. Nah ini benar, ini salah. Kalau nanti berbuat salah, konsekuensinya ada sanksinya. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau sholat, Rasul ngasih rekomendasi sanksi, dipukul lah. Setuju nggak nak? Oke, kita sepakati bareng. Kalau sudah di awal, nanti kalau dia melanggar dan kena sanksi, maka dia akan memahami sanksi itu bukanlah kekejaman orang tua, tapi sanksi ini konsekuensi atas kelakuan dia sendiri. Dengan begitu kita bikin konsekuensi dan tanggung jawab. Ini melanggar tanggung jawab anak. Nanti ketika gede terbentuk tanggung jawabnya. Kalau berbuat sesuatu dia harus tanggung jawab akibat dari perbuatan dia. Maka ini usia tamyiz. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah usia syabab. Usia pemuda, usia balik. Ini waktunya anak itu dilepas Pak. Di fase balik ini kalau dalam Islam kan dibolehkan untuk nikah. Ukurannya kita berhasil mendidik anak adalah ketika dia sudah balik dan ada yang melamar, kita nggak keberatan, maksud nggak keberatan begini, kita udah tenang, dia udah mandiri. Atau ketika dia balik dan ngomong pada orang tuanya, Pak, aku mau melamar orang, mau nikah, boleh Pak. Kalau kita masih waspada, kalau kita masih khawatir dengan anak kita, berarti kita belum waspada. Jangan-jangan di fase pertama dengan kedua ini kita belum berhasil. Insya Allah, saya siap kalau anak saya yang pertama mengatakan, ya boleh melamar akhwat nggak ya? Insya Allah saya siap Pak. Kenapa? Karena memang anaknya sudah cukup mandiri, walaupun sekarang masih di pesantren. Jadi pasti akan saya kasih saran, nah selesaikan dulu sekolahnya, studinya, agar ilmunya banyak. Walaupun kalau memang mau menikah sekarang, saya rela. Kenapa? Karena dari sisi kemandirian, tanggung jawabnya sudah bagus. Nah, kita harusnya mengukur anak kita begitu balik, dia itu siap memimpin. Artinya apa? Hal ini udah beres nih. Dia sudah istiqomah dalam ketaatan. Dia sudah tahu kalau waktunya sholat, dia sholat tanpa harus disuruh-suruh. Dia sudah mandiri taat kepada Allah. Kalau kembali kepada nasihatnya Ali bin Abi Thalib, kalau fase atfal anak-anak ini diperlakukan seperti raja, kemudian fase tamyiz itu diperlakukan seperti tentara, seperti tawanan. Kadang-kadang disiplinnya tinggi, dikasih aturan, ada sanksi-sanksinya. Kalau sudah fase sabab, fase yang ketiga, fase balik, ya, itu kira-kira 18 sampai 20 tahun. Kalau fase yang kedua 8 tahun sampai 14 tahun. Hanya bukan patokan baru, tapi perkiraan usia saja. Masing-masing anak perkembangannya berbeda-beda. Maka di usia balik ini, anak kita perlakukan seperti sahabat. Maka Bapak mendapati kalau anak sudah mulai dewasa, di atas remaja atau sudah mulai menginjak remaja, dia sudah agak susah didikte. Ya memang bukan waktunya mendikte kalau di atas remaja itu. Sudah dewasa bukan lagi waktunya harus begini dan harus begitu. Tapi diperlakukan seperti sahabat, banyak ngobrol. Kalau ada kasus ini harus bagaimana ya, dilakukan atau tinggalkan, kasih kesempatan kepada kita untuk memilih. Dijelasin saja pengalaman ayah kalau begini dampaknya apa dan menurut Allah seperti ini. Menurut kamu mau milih yang mana? Harusnya di usia balik dia memilih yang terbaik dan milih taat kepada Allah. Kenapa? Karena waktunya dia menjadi seorang mukallaf, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sejarah, dulu di usia balik, usia
14 tahun ke atas biasanya anaknya prestasinya sudah keren-keren. Ada panglima perang usia 17 tahun, ada yang usia 23 tahun menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa Pak? Muhammad Al-Fatih. Dan ada generasi-generasi lain di usia belia prestasi mereka luar biasa, karena ini standar yang mereka pakai dalam mendidik anak-anak. Terakhir untuk menutup, saya itu terkesan dengan salah satu cerita. Cerita apa? Ada seorang sahabat Nabi, masih belia. Dia waktu itu diutus oleh Khalifah Abu Bakar untuk apa? Untuk nyambangin, atau tepatnya untuk menaklukkan ada orang yang mengaku Nabi pada masanya Abu Bakar. Dia mengaku Nabi, dia membangkang kepada Abu Bakar pada waktu itu, maka dia diutus ke sana dan ternyata ketangkap oleh musuh. Dia disandera oleh musuh dan diinterogasi. Interogasinya apa? Kamu mengakui Muhammad itu utusan Allah? Iya, saya mengakui. Kamu mengakui Musailamah itu adalah utusan Allah? Tidak. Begitu ngomong tidak, ini tangannya dimutilasi satu persatu, putus jari. Ngakui enggak kalau yang diucapkan oleh Musailamah ini adalah ayat-ayat dari wahyu Allah? Tidak. Tangannya diputus. Ditanya satu persatu dan tubuhnya itu dimutilasi satu-satu, dipotong, sampai kemudian beliau syahid di jalan Allah. Beliau meninggal dunia di situ dalam rangka membela Rasulullah. Yang keren adalah ketika ibunya datang ke sana. Siapa yang meninggal ini? Yang meninggal ini namanya Habib. Habib itu adalah anaknya seorang muslimah yang sangat keren sekali di masa Rasul. Dia dapat julukan perisainya Rasulullah. Ada yang tahu siapa namanya Pak? Nusaibah binti Ka'ab. Pernah baca ceritanya ya? Yang di perang Uhud, perempuan ini keren banget. Ketika Rasul itu dihujani dengan anak panah, dilempari dengan tombak, dibacok dengan pedang dari sana sini menyerang Rasulullah, dia cerita banyak Rasul, badannya penuh dengan luka karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Nusaibah tadi, Nusaibah binti Ka'ab, seorang perempuan yang sangat tangguh tadi itu datang di depan jasad anaknya yang sudah terpotong-potong kecil-kecil tadi, dan sudah saya di jalan Allah. Apa komentar dia? Memang dia saya siapkan untuk itu. Allah Akbar. Memang anaknya dicetak menjadi pembelanya Rasul, dicetak jadi seorang hamba yang totalitas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan karakter ibunya yang sangat cinta kepada Rasulullah. Mau kita cetak seperti apa anak kita, maka ini yang kemudian perlu kita perjuangkan. Mohon maaf waktu saya terlewat ya, harusnya sebelum jam 1 sudah selesai. Tapi semoga ini mengingatkan kepada kita agar kita meneruskan kembali bagaimana visi mendidik anak kita, kemudian dengan sabar mendampingi anak kita untuk terwujudnya dua misi dari Allah, menjadi hamba Allah yang soleh, yang kedua menjadi seorang khalifah fil ardh, atau menjadi seorang pemimpin di atas muka bumi ini, tentunya di bidangnya masing-masing, untuk mengajak bumi ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada pertanyaan jawab atau kita tutup sampai di sini? Betul ya? Oke, silakan. Tadi kan Ustaz melihat karakter yang ingin dibentuk sebenarnya cuma Abdullah sama Khalifah. Artinya yang dimau ini sebetulnya antara integritas dengan kompetensi. Iya. Ya, saya kira itu. Cuma memang ya cara ya, sekali lagi ini memang maksud itu
mencetak ya. Mungkin lebih kepada bagaimana sudah kagum remaja nih. Saya kalau udah kagum remaja, ya kok ini ya apa namanya? Ya misalnya apa meskipun sudah disekolahkan ya di lembaga Islam gitu, tapi misalnya belum kelihatan kedewasaannya dengan semangat belajarnya, masih apa suka bergaul sama teman-teman sesama sekolah yang Islam itu, tapi dia kayak masih pokoknya main-main. Kayak belum ada, misalkan ketika itu belum punya kesadaran ngaji setiap hari habis sholat, misalkan dia sadar ngaji sendiri, terus ya prinsipnya gitu, terus masuk dari belajar. Jadi mungkin gitu, bagaimana nih kira-kira kalau udah gede ini, misalnya seusia SMA, SMP atau kuliah. Misalkan dikasih tahu orang tua, misalkan belum nggak langsung nurut ya, tapi pakai proses misalkan dimarahin dulu baru itu gimana? Ya, ini sering dijumpai oleh orang tua ya. Pasti yang sudah punya anak SMA atau SMP sering banget menjumpai begini. Bahkan kadang-kadang saya juga menjumpai di rumah, satu ketika anak kita kelakuannya itu berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Sebenarnya kalau dari sisi evaluasi, kita juga perlu cek lagi bagaimana diri kita dulu di fase pertama dengan fase kedua. Nah, ketika ada yang kelewat, biasanya munculnya di fase yang ketiga. Dan banyak orang tua yang curhat itu justru ketika anaknya sudah gede, sudah SMA, itu baru ngeluh, anak kita itu susah diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Anak kita itu males banget kalau disuruh ngaji, disuruh datang kajian atau disuruh menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau anak-anak di sini, insya Allah ya, kemunculan kayak gitu cuma beberapa waktu saja ya. Tidak kemudian selama hidupnya anak kita seperti itu. Nah, tapi kalau ada orang tua yang mengalami seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Karena kalau usia sudah SMA, itu sudah usia fase ketiga sebenarnya. Dia sudah usia syabab karena dia sudah balik. Rata-rata anak SMA sekarang sudah balik. Berarti cara kasih tahu, kita perlu pahami dulu. Pertama, kita perlu pahami anak kita ini bahasa cintanya apa. Karena masuk dulu dari bahasa cinta, baru kemudian kita bisa arahkan anak kita. Nah, ada anak itu yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Ya, jadi memang harus disentuh secara fisik, dirangkul, dipeluk, dicolek, itu menyenangkan buat anak kita. Ada anak kita yang digituin nggak suka, Pak. Kenapa? Bahasa cintanya bukan itu, tapi bahasa cintanya adalah quality time. Jadi waktu khusus bersama dengan anak kita itu, walaupun nggak sepanjang hari, tapi ada waktu khusus yang kita curahkan untuk anak kita di waktu-waktu tertentu. Atau anak kita kadang-kadang bahasa cintanya adalah pujian. Jadi kata-kata mensupport dia. Atau kadang-kadang anak kita itu bahasa cinta itu hadiah. Kalau yang bahasa cintanya sentuhan fisik dikasih hadiah nggak efek, Pak. Di balik juga nanti jadi nggak efek. Orang tua anak kita itu bahasa cintanya hadiah, tapi cuma dipeluk, dielus-elus tanpa dikasih hadiah, nggak efek juga, nggak akan masuk. Atau ada anak kita yang bahasa cintanya itu adalah servis, jadi dukungan, tapi lebih pada ke pelayanan. Dan kalau ini tidak terpenuhi, itu seperti kita punya alat elektronik, baterainya drop. Nah, kalau baterainya drop, dicas full dulu, baru dikasih arahan. Dia nggak akan bergerak sesuai dengan keinginan kita kalau baterainya belum dicas. Nah, anak kita dari 5 macam ini, baterai utamanya salah satu. Dan kalau salah satu yang utama ini sudah penuh, ya, tabung cintanya atau baterai cintanya sudah penuh, maka yang lain otomatis penuh. Contoh, kalau anak kita, ya, bahasa cintanya adalah quality time, dan kita tidak pernah meluangkan waktu khusus dengan anak kita, nggak pernah ngurusin anak, nggak pernah bareng-bareng anak kita. Ada kalanya anak kita akan sampai ngambek, dan biasanya kalau sudah ngambek susah, kita tidak nggak mau dia.
Kadang-kadang kita harus deketin dia, nggak ngapa-ngapain, nggak nanya-nanya, cuma barengin dia sampai dia tanya. Kalau udah cukup lama, dia tanya sendiri nih, kenapa sih Pak di situ? Kenapa sih Abi di situ? Aku cuma pengen deket kamu. Aku cuma pengen bareng saja. Nah kalau udah begitu akan terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena kualitasnya itu sudah dilakukan oleh orang tuanya. Ada yang bahasa itu bahasa hadiah. Dikasih hadiah dia baru bunga-bunga luar biasa. Nah kita temukan dulu bahasa cinta anak kita ini apa. Kalau dia bahasa cintanya adalah kalimat-kalimat dukungan, kalimat-kalimat pujian kepada anak kita. Biasanya anaknya kalau dipuji, dia langsung semangat. Ini berarti dia bahasa cintanya adalah pujian. Maka ketika dia kurang pujian di rumah, dia akan berulah di sekolah atau di luar rumah biasanya. Anaknya bisa jahil di luar rumah. Di sekolah biasanya suka membuli dengan verbal kata-kata, atau kalau enggak bikin ulah dengan temannya. Gara-gara apa? Di rumah belum full dicas oleh orang tuanya baterainya. Atau kalau dia tadi bahasa cintanya adalah sentuhan dari orang tua, sentuhan saya dari orang tua, bisa dipeluk, bisa digandeng, ya, bisa diajak main-main dengan sentuhan tangan. Dia biasanya jahil dengan fisik dia, entah jahil adiknya dicoret-coret atau apapun. Kenapa? Bahasa cintanya belum terpenuhi. Maka di awal bagaimana? Ketahui dulu bahasa cintanya. Kemudian kalau sudah kita full cas anak ini bahasa cintanya, baru setelah itu diarahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan cara mengarahkannya kalau sudah SMA tidak bisa ditinggal lagi. Kita ingat dengan ketika Ibrahim itu ketemu dengan Ismail dan Ibrahim mengatakan kepada anaknya apa? Ini arafil mana yang terbuka. Faktul madatar. Sungguh aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Coba, Ibrahim seorang nabi itu ngomong kepada anaknya, pikirkan apa yang harus aku lakukan. Padahal Ibrahim tahu ini harus dilakukan dari perintah Allah. Tapi karena anaknya sudah balik, sudah dewasa, dia tanya ke anaknya. Nah, sebaiknya apa yang dia pikirkan. Tapi dia sudah memastikan dulu bahwa anaknya pasti akan menjawab, ya lakukan saja ayahnya. Maka anak seusia itu perlu dihargai untuk membuat keputusan, tapi cas dulu bahasa cintanya tadi dengan penuh, baru kemudian diarahkan dengan sebuah pertanyaan atau dengan option kepada anak kita. Dan kadang-kadang saya tambahin lagi, kita itu butuh ini, butuh memahami anak kita sekarang itu beda dengan masa kita muda. Saya itu bergaul dengan anak-anak muda, walaupun saya sudah ketinggalan banyak untuk mengikuti perkembangan sekarang di dunia anak muda, terutama di Gen Z ya. Kita kan milenial ya, betul ya Pak, kita milenial. Saya milenial awal, ada yang baby boomers kan di sini yang sudah sepuh-sepuh ya. Nah, generasi itu masing-masing beda karakternya. Nah, anak-anak sekarang ini kadang-kadang memang banyak dipengaruhi lingkungan mereka, karena interaksi di internet cukup kencang. Dan kalau lingkungannya tadi suka main-main, biasanya dia juga suka main-main. Dan kadang-kadang anak-anak kita itu membuat prestasi dengan caranya sendiri, yang barangkali buat kita sekarang ini yang sudah seusia ini agak nggak nyambung. Karena dulu menurut kita anak yang bagus itu serius, tertib, ya, nggak banyak bercanda, ya, nilai-nilainya bagus. Ini anaknya keren. Padahal sekarang anak udah beda banget Pak. Saya ketemu dengan anak-anak muda, justru yang dia pengaruhnya banyak kepada anak-anak yang lain, dia orangnya banyak bercanda. Saya punya tim di tim dakwah yang followernya paling banyak, dan efek ketika dakwah paling kenceng, ini di tim saya anaknya paling celelekan Pak. Celelekan tahu ya Pak, itu bahasa Jerman. Banyak bercanda, banyak ngocol, bahkan kadang-kadang kata-kata dia itu agak cukup kasar didengar oleh orang-orang tua. Tapi itu dalam rangka mendampingi anak-anak muda yang karakternya seperti itu. Dan ternyata Masya Allah, dari dia puluhan ribu anak-anak muda semangat mengaji yang sebelumnya tidak mau ngaji. Kenapa? Memang anak-anak muda sekarang kita perlu pahami karakternya agak beda. Saya punya teman yang dia dekat dengan anak-anak pemain game, dan dia bisa mengajak ratusan pemain game yang biasanya malam itu begadang main game, ya. Dijak sholat juga susah, apalagi diajak ngaji susah banget. Dia berhasil mengajak beberapa tahun terakhir setiap Ramadan pemain-pemain game tadi sekitar 400 orang khataman Quran. Bayangin, itu pemain game, sebagiannya juara dunia Pak, yang penghasilan dari main game itu sudah ratusan juta kalau dia dapat gaji bulanan. Tapi
akhirnya disentuh oleh teman saya yang nemani dia main game online tadi, dan akhirnya ternyata dia berhasil ngajak anak-anak tadi untuk ngaji. Ada yang perempuan biasanya suka live di internet, main game live, kadang berbarengan dengan artis, dan suara di internet kadang-kadang berdesah-desah. Itu disering disuruh dengan pramugari game, kalau di game online biasanya begitu. Akhirnya apa? Ada sentuhan dakwah dari teman saya ini dengan pola tadi, main game online tadi. Dia akhirnya bertobat, dia hijrah, sekarang menutup aurat pakai kerudung, dan sudah jadi bertingkah seperti itu di internet, dan dia followernya jutaan orang. Dia tanya kepada kita, "Ustaz, apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah?" Follower saya jutaan orang, dan sebagian perempuan yang ikut dengan saya, yang jadi follower saya, sebagiannya sekarang sudah niru saya menutup aurat. Dia jadi agen dakwah. Nah, kadang-kadang yang terakhir tadi kita perlu tahu ini anak kita ini sebenarnya terpengaruh oleh dunia seperti apa. Kemudian sedikit masuk lewat sana, walaupun nanti arah terakhir adalah membuat anak kita untuk taat dan punya prestasi. Cuma kita perlu tahu dulu, memahami dulu anak kita ini sebenarnya maunya kayak apa. Nah, kalau sudah tahu maunya kayak apa, kita akan tahu harus diarahkan ke kemana. Nah, kadang-kadang memang harus begitu. Saya pernah terkejut karena perubahan anak saya yang pertama, yang di rumah itu terkenal solid, paling nurut sama orang tua, dan paling sigap. Kalau ada kerjaan rumah nggak selesai, dia itu nggak usah disuruh, langsung sigap. Suatu saat itu ada kejadian aneh. Kenapa? Saya melihat ketika dia pulang dari rumah tahfiz, wajahnya agak beda. Ini kok kayak bukan anak saya. Dalam hati saya, karakternya nggak gini anak saya. Tapi saya biarin. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, hari yang kedua hilang dari rumah. Gara-gara apa? Gara-gara malam hari dibentak sama istri saya, karena istri saya itu sudah di puncak capek banget. Anaknya disuruh bantu ini, suruh bantu itu, kok beda banget ya kayak biasanya. Dulu itu rajin banget tanpa disuruh. Ini kenapa disuruh malah bikin marah orang tua. Akhirnya malam hari habis itu dibentak sama istri saya. Dan malam jam 10 saya pulang dari misi, anak saya yang pertama nggak ada. Akhirnya apa? Saya tanya istri saya tanya, "Kemana nih anaknya nggak ada?" Dicari juga nggak ada, rumah dicari nggak ada. Ternyata anak saya menghilang dari rumah. Saya biasanya mikirnya kalau anak saya nggak di rumah, mungkin ke masjid sekitar. Saya cek seluruh masjid, seluruh kelurahan, nggak ada semuanya. Sampai hampir tengah malam nggak ketemu. Sampai istri saya cerita bahwa tadi sudah membentak anaknya, mungkin sikap itu salah. Istri saya ngomong jujur seperti itu, dan saya baru ingat dengan istri, usia anak kita sudah tidak lagi tamyiz, tapi dia sudah mau usia balik, di mana tidak bisa lagi didikte dengan cara seperti yang terjadi di malam itu. Akhirnya apa? Anak saya ngambil keluar. Kemudian saya ngomong ke istri saya, "Tenang, biasanya kalau dengar azan subuh dia kan pasti jamaah masjid. Udah doa saya sama Allah, karena waktu itu jam 12:30 saya harus berangkat ke Balikpapan, mengisi di Balikpapan." Akhirnya saya berangkat ke Balikpapan malam hari, walaupun ada beberapa tetangga yang teriakin saya, "Bro," teman dekat jadi manggilnya "Bro, bener, aku mau pergi ke Balikpapan." "Iya." "Gak takut anakmu hilang?" Karena dia tahu ikut nyari juga, kelurahan gak ada kamu. "Gak takut hilang?" Saya tahu kata saya, akhirnya apa? Subuh, kalau azan subuh, istri saya langsung ke masjid. Ketika jamaah subuh sedang berlangsung di masjid dan nunggu di luar. Dan benar, ketika setelah sholat jamaah subuh, anak saya keluar dari masjid, langsung dipeluk oleh istri saya. Istri saya nangis, "Nak, Umi minta maaf. Tadi semalaman kamu kemana?" "Aku gak kemana-mana." "Gak dicari, gak ada. Kamu kemana?" "Aku keluar." "Keluar kemana?" "Ke Masjid Jami." Jadi dia itu masuk ke Masjid Jami. "Ngapain di Masjid Jami?" "Aku sholat tobat nih." Insya Allah, alhamdulillah. Dia lari ke masjid. Terus habis itu pada mau gak pulang ke rumah, gak tidur di rumah. "Aku kuburan nih." "Ngapain?" "Tidur di kuburan." Anak saya tidur di kuburan. Baru kemudian pulang ketika sholat subuh. Akhirnya kemudian saya dengan istri juga nangis. Saya dapat cerita dari Balikpapan, ditelepon sama istri juga nangis. Kenapa? Saya dengan istri salah sikap pada waktu itu. Harusnya saya memuliakan anak saya sebagai seorang pemuda, bukan lagi dibentak, tapi diajak ngobrol seperti hanya sahabat. Tadi menurut nasihatnya Ali bin Abi Thalib, saya sudah suudzon dulu kepada anak saya. Istri saya juga sudah suudzon sama anak saya. Barangkali waktu itu malam itu nggak bantu karena capek atau karena apa, kita nggak gali lebih dalam lagi. Walaupun ada persoalan yang akhirnya setelah itu bisa kita
selesaikan setelah anak saya cerita yang jujur kepada orang tuanya. Nah kadang-kadang justru anak kita itu lebih dekat sama temannya daripada orang tuanya gara-gara kita salah sikap. Mohon maaf banget kalau jawabannya terlalu panjang, tapi insya Allah Bapak juga punya pengalaman yang unik berbeda di rumahnya masing-masing, dan kita hanya bisa berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang solid. Dan kalaupun nanti kita nggak berhasil masuk surga Allah karena dosa-dosa kita, semoga anak kita berhasil menyelamatkan kita dari api neraka karena kesolehannya, karena sudah kita kondisikan menjadi hambanya yang taat dan khalifah di atas muka bumi. Mohon maaf bila banyak salah dan khilafnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.